Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, membawa keseimbangan pada pertama. Nih, Six House ini kan sustainability. Six House itu kan temanya pertama tentang rutinitas kamu, pekerjaan kamu, sekolah kamu, orang-orang di sekitar kamu yang kamu temuin sehari-hari. Hewan peliharaan kamu juga ada di Six House ya, rumah keenam. Di sini Angel of Balance. Jadi kayak apa yang kamu temuin sehari-hari dari kamu bangun pagi sampai kamu tidur lagi gitu. Apa yang kamu lakukan itu sudah seimbang atau belum? Apakah terlalu berat sebelah? Apakah kamu terlalu banyak melakukan sesuatu hal tapi di aspek lain yang berhubungan dengan sesuatu yang kamu lakukan sehari-hari itu nggak seimbang ya. Karena di sini ada Angel of Balance ya. Kartu ini nggak akan muncul kalau misalnya semuanya itu udah seimbang gitu ya. Mungkin kamu kebanyakan kerja atau kamu kurang istirahat atau kamu apa ya kurang memperhatikan juga mengintegrasikan aspek spiritual dalam kehidupan kamu sehari-hari, hal-hal semacam itu. Ini adalah bahan refleksi, bahan renungan untuk kamu lihat nih ya, apa yang kamu kurang seimbang gitu misalnya. Oh, oke. Aku kayaknya mengerti nih hubungannya sama apa. Jadi gini, skenarionya tuh aku melihat bahwa kamu ada yang baru baru dimulai nih, ada sebuah hubungan yang baru dimulai, hubungan romantis, dan kamu mengintegrasikan si keberadaan orang ini menjadi bagian bagian dari kehidupan kamu. Bisa jadi hubungan romantis baru dimulai atau hubungan pernikahan yang baru dimulai, atau gini, kamu udah nyaman nih dengan semua hal yang kamu lakukan, terus ada orang ini mau datang di hidup kamu, terus kamu mulai mempertimbangkan apakah kamu mau membiarkan orang ini masuk untuk jadi bagian kehidupan kamu ya. Karena di sini temanya adalah Knight of Cups. Knight of Cups itu biasa mengindikasikan tentang seseorang yang mau datang di hidup kamu, bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Kalau orang lama misalnya ketika kamu udah nyaman dengan diri kamu atau kamu udah move on, si orang ini datang kembali, bisa jadi ya. Karena apa? Kita dalam shadow-nya Mercury retrograde, sangat mungkin orang lama itu muncul kembali. Lalu yang berikutnya, blessing opportunity buat kamu adalah Five of Pentacles. Five of Pentacles ini adalah biasanya energi orang yang kurang atau kayak nggak happy dengan apa yang dia punya. Tapi karena ini ada di blessing kamu, kamu akan keluar dari ketidaknyamanan itu. Kalau misalnya keadaan kondisi sulit selama ini beberapa waktu belakangan, kamu akan keluar dari ketidaknyamanan, kesulitan finansial kamu ya. Dan kalau nggak ada hubungannya sama kondisi finansial, um, ini bisa juga berbicara tentang hati yang nggak happy atau hati yang merasa sepi gitu ya. Mungkin kamu udah belajar untuk apa ya menemukan kebahagiaan dalam diri kamu atau keberadaan orang ini menambah warna ya, mengisi kekosongan yang ada di hidup kamu. Tantangannya adalah Ten of Wands. Pertama gini, yang tadi aku bilang ada suatu tema tentang ketidakseimbangan ya. Kalau dengan Ten of Wands ini dan tema ketidakseimbangan sangat mungkin kamu kerja kebanyakan gitu ya atau um, apa ya hustle culture gitu kayak kamu punya kerjaan 9 to 5 lalu kamu punya sampingan juga terus kamu mengembangkan bisnis kamu juga kamu membangun banyak hal sampai di titik kamu capek gitu dan kamu nggak memberi ruang diri kamu untuk beristirahat ya. Ingat tubuh kita itu perlu di recharge ya. Kalau capek kamu butuh istirahat. Ini sesuatu yang semua orang juga tahu, tapi pesan ini nggak akan muncul kalau kamu melakukan yang kalau kamu melakukan yang harusnya kamu tahu untuk kamu lakukan gitu. Kayak kamu tahu tapi kamu nggak lakukan ya. Lalu gini, ada sesuatu hal yang bikin kamu capek dan waktunya kamu lepaskan beban itu ya. Ini sesuatu yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu lepaskan supaya hati kamu ringan. Dan kalau berbicara angka 10 itu juga angka completion ya. Ada satu chapter yang udah selesai dan kamu siap masuk ke dalam chapter baru kehidupan kamu. Bisa jadi tadi ini ada satu orang yang mau datang di hidup kamu dan menjadi bagian. Kamu mengintegrasikan keberadaan orang ini dalam hidup kamu. Ya, nih keluar lagi tema keseimbangan. Keseimbangan dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari, keseimbangan untuk memberi tubuh kamu beristirahat atau keseimbangan untuk apa ya, memberikan mengintegrasikan orang ini jadi bagian baru kehidupan kamu atau mungkin kamu di sisi ekstrimnya adalah ketika kamu punya hubungan romantis,
kamu akan fokus ke orang ini dan melupakan aspek-aspek lain kehidupan kamu ya. Mungkin ini bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Ingat segala sesuatu itu harus seimbang ya. Nih, keluar dia. Ini tema-tema keseimbangan keluar semua. Karena angka 6 itu kan angka keseimbangan dan angka harmoni ya. Tapi ini ada suatu pesan tentang keseimbangan yang kurang. Jadi kamu perlu lebih aware nih, lebih mindful dengan part-part tertentu dalam kehidupan kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Knight of Cups, Page of Cups, sebuah komunikasi, dengan Page of Cups sama Knight of Cups ini, yang itu tadi aku bilang ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu, ada yang mau berkomunikasi, atau bahkan bisa juga orang lama ya. Dan ini juga gini, dengan Page of Cups dan Knight of Cups ya, ketika kamu punya sebuah ide kreatif untuk mengekspresikan diri kamu, bisa dengan menulis, menggambar, melukis, atau membuat lagu gitu ya, bernyanyi. Kalau kamu punya sebuah panggilan untuk mengekspresikan sisi kreatif, kamu lakukan ya. Bisa juga gitu, kamu kurang kurang memperhatikan aspek kreatif kehidupan kamu ya. Jadi kayak semesta memanggil, ayo loh kamu punya sisi kreatif tapi kamu nggak tunjukin. Nggak harus selalu jadi sesuatu yang besar gitu, tapi kayak itu bagian yang ada pada diri kamu dan itu harus kamu channeling. Star, nih lihat ya. Ini bagus banget. Star itu adalah energi pemulihan, energi harapan. Kamu mungkin bisa juga kayak pemulihan dalam karir kamu, finansial kamu optimis lagi, semesta membawa energi pemulihan dalam hidup kamu, terutama ya ketika hati kamu nggak happy atau ada kondisi finansial yang sulit. Bisa juga nih kamu bersinar secara karir atau bisnis kamu ya, kayak kamu bersinar di mata publik untuk sesuatu yang positif itu. Atau sebagian dari kamu bisa juga kamu bersinar di mata orang ini. Nih lihat ya, orang yang datang di hidup kamu. Ten of Wands, Seven of Cups, ada membuat pilihan ketika kamu tahu sesuatu itu memberatkan energi kamu, memberatkan hati kamu, atau kamu tahu ketika kamu capek kamu harus istirahat tapi kamu nggak lakukan. Nih, sebuah reminder ya. Ibaratnya gini, kalau kamu tahu sesuatu hal kamu perlu lakukan tapi kamu nggak lakukan, semesta kayak akan membawa situasi itu ke dalam kamu akan dibawa ke dalam sebuah situasi di mana mau nggak mau kamu harus melakukan hal itu. Sebaiknya kamu dengan kesadaran, sebaiknya ya. Tapi aku selalu kembalikan bahwa kamu punya kehendak bebas. Nih, ada yang kamu nggak lihat ya. Ada yang kamu nggak lihat dan semoga dengan kamu nonton reading ini kamu punya awareness dan mulai ada, oh iya ya aku perlu melakukan hal itu. Ada yang nggak seimbang nih, ada yang perlu aku lepaskan. Aku perlu istirahat, hal-hal semacam itu. Outcome-nya buat kamu adalah strength, keluar dari masa sulit. Kamu belajar juga mengintegrasikan ego kamu, pikiran-pikiran kamu yang suka kritikal di dalam diri kamu mulai belajar mengintegrasikan part itu. Bisa juga kayak ketika kamu mulai meredam si tukang kritik di dalam kepala kamu gitu, kamu mulai bisa mengekspresikan sisi kreatif diri kamu, ide-ide kreatif kamu. Kamu mulai juga bisa mengambil resiko secara sehat ya. Resiko yang secara sehat misalnya gini, kamu misalnya lagi belajar lukis nih atau belajar menggambar, terus kamu takut majang karya kamu di sosmed kamu karena takut dikritik orang. Sekarang kamu mulai bodoh amat gitu. Pokoknya aku mau mengekspresikan diri aku, toh aku nggak merugikan orang lain. Hal-hal semacam itu ya. Bukan resiko misalnya berjudi, itu kan bukan resiko yang sehat ya. Ada yang sedang on fire. On fire dengan ide kreatif kamu, on fire untuk mencapai suatu goals yang mau kamu capai. Dan dengan Knight of Wands di sini dan The Stars ya, outputnya luar biasa sih. Oke, yang terakhir nih, dengan ini ya, meditasi dan kontemplasi. Kayak aku melihat yang gak seimbang nih, sebagian dari kamu adalah aspek spiritual dalam bagian kehidupan kamu sehari-hari ya. Ini sebuah reminder untuk kamu memperhatikan dan membawa keseimbangan secara terintegrasi gitu. Nggak cuman hidup itu kan nggak cuman aspek finansial, pekerjaan atau aspek hubungan romantis aja. Kamu punya banyak hal lain nih di hidup kamu yang juga kamu perlu perhatikan dan kamu integrasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya.
Juga kamu kayaknya perlu lihat deh six house kamu itu pada zodiak apa gitu ya. Lalu the end of a life cycle approach, akhir masa sulit. Kamu sedang berada pada akhir masa sulit. Yang tadi aku bilang. Kalau misalnya di sini hati kamu sepi, hati kamu gak happy, atau ada kondisi kesulitan finansial ya. Kayak semesta membawa energi pemulihan itu dalam hidup kamu dan keadaan akan bertransisi menjadi lebih baik ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.